Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmita, NIM A1C3-19018, kelas reguler A, Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 pada mata kuliah Fisika Animasi akan mempresentasikan atau menganalisis bagaimana gerak benda menggunakan video analisis tracker. Adapun kelompok kami yaitu ada Suci Widianingsih, Giada Sriani, Diana Tapubolon, dan Galuh Pertiwi. Baiklah, langsung saja saya akan menganalisis sebuah gerak benda. Jadi, di dalam kelompok kami memilih materi gerak lurus beraturan atau GLB. Langsung saja kita menuju desktop trackernya. Pertama-tama kita akan memasukkan file videonya. Kita pilih saja video yang ingin kita analisis. Nah, ini merupakan video yang menggambarkan gerak lurus beraturan atau GLB, di mana di sini mobil yang didorong pada lintasan yang lurus. Sebelum kita menganalisis, saya akan menjelaskan sedikit tentang GLB. GLB atau gerak lurus beraturan merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Pada kehidupan sehari-hari, gerak ini dapat kita temui pada gerak mobil di lintasan yang lurus yang melaju dengan kecepatan konstan, atau gerak pada kereta api yang berada di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan yang tetap. Karena GLB ini memiliki kecepatan yang konstan atau tetap, maka tidak ada percepatan yang terjadi, atau percepatannya adalah sama dengan 0. Langsung saja kita akan menganalisisnya. Setelah kita masukkan videonya, maka kita atur frame videonya. Coba kita play-kan videonya. Dan klik di tanda panah yang kecil yang berwarna hitam. Kemudian klik OK. Untuk melihatnya kembali, kita play-kan saja videonya. Kita coba lihat lagi apakah sudah sesuai. Baiklah, selanjutnya kita ke menu calibration stick. Ada pada menu tracker ini ada yaitu menu new, kemudian ke calibration stick. Kemudian kita klik Ctrl Shift secara bersamaan. Kemudian klik kanan. Kemudian sama juga Ctrl Shift secara bersamaan lalu klik kanan.
dan kita atur jaraknya atau kita atur panjangnya. Ketika sudah diatur, kita ke menu koordinat. Kita letakkan titik tengah koordinatnya pada tengah mobil. Dan coba kita sesuaikan gerak mobil dengan koordinat. Coba kita pelarikan. Kita naikin sedikit untuk menyesuaikan gerak mobil. Kita pelarikan kembali. Setelah selesai, maka kita ke menu create. Pada menu create ini kita memilih point mesh. Klik saja. Kemudian kita klik Ctrl Shift. Lalu klik kanan. Maka akan timbul auto tracker mesh position. Kita letak di sini saja agar tidak melindungi grafik. Pertama-tama kita akan melihat bagaimana grafik perpindahan terhadap waktunya. Di sini adalah untuk grafiknya, sedangkan di sini tabel datanya. Kita ubah untuk menu tabelnya. Yang kita butuhkan hanya X dan T, maka Y-nya boleh kita hilangkan. Kemudian klik close. Baik, langsung saja kita analisis. Kita klik search pada bagian sini. Kemudian sudah terlihat pada grafiknya. Kemudian ini merupakan grafik perpindahan terhadap waktu dan ini adalah tabel data. Dapat dilihat di sini bahwa waktunya atau T itu didapatlah 0,067, 0,1, 0,133 dan seterusnya. Sedangkan untuk di X-nya atau perpindahannya itu 0,113, 0,15 dan seterusnya. Dapat dilihat dari tabel ini bahwa semakin bertambahnya waktu, maka X atau perpindahannya itu juga semakin besar seiring dengan berjalannya waktu. Bisa dilihat di sini pada saat waktunya itu 0,167, perpindahan yang dihasilkan itu 0,185, 0,200 menjadi 0,223 dan seterusnya. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa pada gerak lurus beraturan itu semakin besar atau semakin bertambahnya waktu, maka perpindahan yang dihasilkan itu juga semakin besar. Terlihat dari grafiknya itu naik ke atas. Namun pada akhirnya di ujung grafik itu mengalami penurunan
dalam hal ini merupakan pengaruh dari pengambilan video yang kurang maksimal. Karena saat mobil didorong itu tidak bergerak lurus, makanya mempengaruhi pada hasil grafiknya. Namun pada awalnya itu sudah terlihat bahwa semakin waktunya itu bertambah, maka X-nya atau perpindahannya itu semakin besar juga. Untuk melihat lebih jelasnya lagi grafik ini, bisa kita perbesar dengan mengklik dua kali. Nah, di sini lebih terlihat. Nah, itulah kesalahan tadi dalam pengambilan video yang kurang maksimal. Grafik pada header itu seperti ini. Kemudian kita ubah menjadi VX atau kecepatan. Untuk kecepatan kita bisa merubah kabelnya. X itu bisa kita ganti VX dan digunakan X kita hanya ada kabel P dan VX. Nah, di sini terlihat bahwa di sini terlihat bahwa kecepatannya itu konstan namun tidak terlalu sempurna dan mengalami penurunan karena hanya mengalami penurunan kecepatan yang kecil. Sini peristiwa ini terjadi karena pengambilan video yang kurang maksimal dalam mengambil video atau dalam mendorong mobilnya itu tidak terlalu lurus, makanya hasilnya seperti ini. Nah, untuk tabelnya itu X-nya itu hampir konstan, di mana pada awalnya itu 1. Nah, untuk konstannya itu terletak di sini karena sejajar, sedangkan untuk yang selanjutnya itu mengalami perubahan kecepatan. Dilihat sini bahwa nilainya itu hampir konstan. Bisa dilihat yang ini merupakan grafik dari kecepatan dan ini adalah grafik dari pilihan. Jadi berdasarkan dua grafik tadi, yang pertama adalah grafik hubungan antara Vx atau kecepatan arah sumbu F dan T itu merupakan kecepatan yang konstan karena hakikatnya memang GLB atau gerak lurus beraturan itu adalah memiliki kecepatan yang konstan. Dan yang kedua yaitu grafik antara X, perpindahan, dan T adalah waktu yang membentuk grafik linear ke atas. Adapun persamaan dari GLB ini adalah dapat dinyatakan dengan perubahan posisi atau delta X per satuan perubahan waktu atau delta T. Atau secara sistematis itu dapat dirumuskan P sama dengan delta X dibagi dengan delta T.
Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kecepatan yang konstan, maka jarak suatu benda itu akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Baiklah, demikianlah percobaan atau analisis menggunakan video tracker pada sebuah gerak benda, yaitu GLB atau gerak lurus beraturan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.